Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurulia Maulidah. Kali ini kita akan membahas tentang proyek 3 dan proyek 4, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad dan formulir survei web atau HTML siswa. Yang pertama kita akan membahas proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Yang pertama, bagian-bagian dari dokumen HTML itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian kepala, yaitu memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web. Informasinya mencakup judul halaman web, catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian 2 atau bagian tubuh, yaitu memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh mencakup gambar, tabel, daftar, dan link. Pada bagian ini tertulis perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Selanjutnya, membuat dokumen Notepad. Dokumen Notepad pendek dapat digunakan untuk membuat halaman web. Cara yang dapat dilakukan, yang pertama, membuka dokumen Notepad dan membuat dokumen baru dengan cara klik perintah Start, diikuti dengan pilih Programs, lalu dipilih Aksesoris dan Program Notepad. Selanjutnya, yang kedua, baris 1 hingga baris 5 menentukan judul halaman web. Baris 6 menentukan tempat di mana halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris ke-7 berisi HTML untuk memulai paragraf. Baris ke-8 memperbesar ukuran huruf dengan cara drop down. Baris ke-10 mengembalikan perubahan ke bentuk awal. Baris ke-11 perataan paragraf awal. Baris ke-12 menggunakan perintah line break untuk satu baris kosong. Baris 13 memberikan judul location. Baris 17 mematikan penggunaan unordered list. Baris ke-18 membuat tabel. Baris ke-19 memulai membuat sebuah baris. Baris ke-20 hingga baris ke-23 membuat 4 sel data. Baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman. Baris 45 memberitahu HTML menggunakan file gambar. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf. Baris ke-47 hingga 51 berisi daftar berurutan. Baris 52 dan 54 perintah awal dan akhir, dan baris ke-53 berisi hyperlink pertama. Selanjutnya, bagaimana menyimpan dokumen Notepad. Dokumen harus disimpan sebagai file HTML. Default dokumen Notepad adalah dokumen teks dan eksistensi file. .text akan ditambah secara otomatis pada belakang nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Cara penyimpanannya yaitu dengan cara klik Save As. Lalu, jenis file yang dipilih harus all files dengan pengodean ANSI. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, dokumen dapat dilihat apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Caranya, yang pertama, bukalah browser web, pilih file, lalu klik open, ketik nama file atau pilih browse, lalu klik OK. Jika perlu dilakukan perbaikan, maka pilihlah editor Notepad. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelemahannya yaitu keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kelebihannya, kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web tersebut bekerja. Selanjutnya, proyek 4 yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Contoh yang digunakan yaitu formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi
dari sebuah situs web. 5 teknik tersebut, teknik pertama adalah file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Teknik ketiga adalah kotak cek, menggunakan pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik keempat adalah menu drop-down, mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web. Teknik yang kelima adalah teknik input, yaitu kotak teks untuk mengisi komentar. Selanjutnya, bagian-bagian formulir contoh. Cara yang digunakan cenderung sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada proyek 3. Perbedaannya hanya pada baris 6 dan baris 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Bagian pertama, pengumpulan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Baris 24 dan baris 28 adalah perintah yang menangkap input untuk file nama dan email. Bagian selanjutnya menanyakan tingkat kelas pengguna. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkat kelas. Nama file berbeda pada baris 29 dan 30, mengakibatkan masing-masing baris membuat filenya dan banyak kotak cek dapat dipilih. Baris 33 hingga 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down, dan baris 42 yang berada di antara perintah awal dan perintah akhir tidak boleh dihapus karena dapat mengakibatkan awalan teks tersebut hilang. Selanjutnya, baris 45 yang berisi perintah submit dan baris 46 yang berisi perintah reset. Menyimpan contoh. Dokumen yang sudah dikerjakan harus disimpan sebagai file HTML. Default dokumen Notepad sendiri seperti yang sudah dijelaskan, yaitu dokumen teks dan eksistensi file, yang di bagian akhir nama file akan diberi .text jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Jenis file yang harus dipilih yaitu all files dan dengan pengkodean ANSI. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, dokumen dapat dilihat apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Caranya, buka browser web, pilih file, klik open, lalu pilih atau cari nama file dengan cara ketik nama file maupun pilih browse, lalu klik OK. Jika perlu dilakukan perbaikan, maka pilihlah editor Notepad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.